Nah, baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami di sini akan menjelaskan tugas DSP yang telah dirancang oleh kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Farroji, kemudian dan saya Rizky Widi. Mungkin dengan ini pertama kita akan share screen dulu. Oke, lihat ya. Oke, kita langsung share dulu ya. Oke. Adapun judul yang kami rancang yakni perencangan pengendali lag lead position motor DC menggunakan 4 lap. Jadi perancangan dibuat untuk pengendali posisi motor arus searah dalam orde 2 dan perancangan ini dibuat hanya sampai tahap simulasi. Nah, jadi tingkah laku sistem dapat eh, perancangan dapat dilihat pada kurva tanggapan hasil simulasi yang akan dijelaskan nanti. Nah, motor DC banyak digunakan sebagai akuator pada berbagai sistem di industri. Motor DC merupakan sistem elektromagnetik yang bisa diaktifkan dengan sinyal input tegangan dan akan menghasilkan keluaran berupa putaran atau torsi. Nah, pengaturan kecepatan dan posisi yang tepat sesuai dibutuhkan sistem yang akan digerakkan oleh motor tersebut itu perlu ditambahkan komparator atau pengendali. Nah, beberapa pengendali yang sering digunakan adalah lag dan lead. Tetapi pengendali ini digunakan sebagai pengendali analog yang berupa rangkaian elektronika. Kemudian kita masuk ke materi dan metodologi. Yang pertama yakni perancangan fungsi ali motor servo arus arah dengan medan konstan. Kemudian yang kedua, perancangan sistem kendali motor arus arah tanpa kompensator. Kemudian yang ketiga, perancangan kompensator pasal lead. Dan yang keempat, perancangan kompensator pasal lag. Kita masuk ke perancangan fungsi ali motor servo arus arah dengan medan konstan. Rangkaian ekuivalen untuk motor arus arah dengan medan konstan digambarkan eh, sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar ya. Di sini mana medan konstan yang dimaksud di sini adalah arus konstan dengan tegangan jangkar. Bisa dilihat itu EI itu tegangan jangkar masukan, kemudian RA itu adalah tahanan jangkar pada stator, kemudian LA induktansi jangkar pada stator, kemudian IA adalah arus jangkar pada stator. Kemudian IF adalah arus medan yang konstan. Kemudian delta M itu posisi sudut beban pada keluaran dari rangkaian jangkar. Posisi sudut beban pada keluaran. Nah, dari rangkaian jangkar di atas dapat persamaan EI sama dengan RA plus SLA. eh, Bisa dilihat pada gambar yang di sini lah. Kemudian bisa di next Mas Herwe. Perancangan kendali motor arus arah tanpa kompensator. Nah, sebelum merancang pengendali untuk motor arus arah, harus diukur terlebih dahulu fungsi ali dengan menggunakan modul MS150. Kita bisa mengukur nilai parameter yang diperlukan untuk fungsi ali motor tersebut. Nah, implementasi sistem kendali secara digital menggunakan komputer atau controller untuk pengendaliannya. Motor arus arah ataupun plan lainnya digerakkan sinyal analog, sedangkan sinyal kendali dari pengendali digital akan mengeluarkan sinyal digital. Sehingga perlu digital atau analog converter dan juga analog atau digital converter. Dari model sistem akan diperlihatkan fungsi sistem kendala digital tanpa kompensator dengan memberikan periode sampling T sama dengan 0,01 detik. Itu waktunya ya. Nah, kemudian playnya di sini ya sama 0,1 per S 0,36 second plus 1. Permodelan dari plan sistem kendali digital tersebut akan ditunjukkan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di gambarnya itu ya, pemodelan dari plan sistem yang dengan mensubstitusikan Z sama dengan 1 plus JW T per 2 per 1 min JW T per 2. Nah, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut ya, bisa dilihat di gambar yang tertera. Oke, kita masuk ke perancangan kompensator pasal lead.
Metode dengan pendekatan tanggapan frekuensi, spesifikasi kinerja diberikan dalam bentuk fase margin, gain margin, dan konstanta kesalahan statik. Di sini digunakan pendekatan dengan metode diagram bot. Jadi yang kita gunakan di sini dengan metode diagram bot, prosedur yang akan dilakukan untuk merancang kompensator fase lead adalah sebagai berikut. Itu ada 5 tahapan. Yang pertama, menggambarkan tanggapan frekuensi dari fungsi alih. Kemudian yang kedua, menentukan fungsi alih dari kompensator fase lead. Dan yang ketiga, menentukan persamaan sin. Dan yang keempat, menentukan frekuensi dari kompensator. Dan yang terakhir, menentukan fungsi alih sistem terkompensasi lingkar terus. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rizky. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan kompensator fase lead. Di sini kompensator fase lead ini bertujuan untuk memberikan pelemah pada daerah frekuensi tinggi supaya sistem memiliki batas fase yang mencukupi prosedur perancangan kompensator ini dapat diikuti sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah menentukan fungsi alih kompensator lag dalam domain ini persamaannya ada DJW 1 plus TJW per 1 beta TJW. Kemudian sistem lingkar terbuka yang belum terkompensasi belum memiliki margin fase dan memiliki penguatan yang sesuai sehingga kita perlu memilih sudut fase yang dibutuhkan minimal sebanding dengan min 180 derajat yang ditambahkan dengan faktor penambahan 5%, 5 derajat sampai 12 derajat. Selanjutnya kita menentukan pelemah yang diperlukan untuk membawa besaran kurva turun sampai 0 dB pada WGC yang baru. Dengan membacanya pada diagram Bode, kita akan mendapatkan beta dari atenuasi 20 log beta sama dengan 12,5 desibel atau dB. Nah, kemudian kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, adapun hasil penelitian, simulasi merupakan salah satu cara untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya dalam bentuk gambar bergerak, kurva, tanggapan, dan sebagainya. Sistem kendali memiliki beberapa metode untuk menunjukkan simulasi sistem, diantaranya dengan menggambarkan Bode diagram, Nicol card, root locus, Nyquist, polar, tanggapan step, dan sebagainya. Jadi di simulasi sistem kendali posisi motor arus arah yang belum terkonvensi, di sini tanggapannya terbuka dari sistem yang belum terkompensasi. Ditunjukkan pada diagram Bode tanggapan step untuk gambar pada gambar untuk melihat perbedaan kondisi. Sini jadi ada sistemnya yang sebelah kiri, kemudian ada metode pengujiannya dari pengujian juri yang diperhatikan dengan bagian pol sistem lingkar tertutup atau PZ. Sehingga ini dapat persamaannya, ada persamaan PX dan juga ada poin 1 ini untuk kriteria kondisi kestabilan terpenuhi dikarenakan 0,9726 lebih kecil dari 1. Nah, ini adalah hasil simulasinya untuk yang belum terkompensasi. Kemudian ada simulasi analisa penggunaan kompensator lead. Jadi hasil perencanaan fungsi alih open loop sistem terkompensasi lead adalah sebagai berikut. Jadi tanggapan dari sistem yang terkompensasi lead ini disimulasikan dengan program MATLAB. Tanggapan sistem ini digambarkan dengan diagram Bode yang seperti pada gambar. Jadi dari diagram Bode kita mendapatkan margin sistem terkompensasi yang baru yaitu margin fase PM 197 derajat, margin penguatan GM 88 desibel. Jadi frekuensi crossover-nya juga kita ketahui, frekuensi crossover penguatan juga kita ketahui, dan juga gain cross frekuensi yang baru ini mendekati nilai yang kita tetapkan dalam perancangan kompensator sehingga mendapatkan hasil CZ 0,000168 Z pangkat 3 min 2,901 min 0,007 Z pangkat 2 dan dikurang 0,00011653 Z sebagai pada gambar ya. Nah, ini hasil dari simulasinya dapat kita lihat sendiri. Bode diagram untuk penggunaan lead. Nah, simulasi analisa dengan kendali digital dengan kompensator lag. Jadi untuk fungsi alihnya sendiri, sini kita mendapatkan nilai PM-nya 55 derajat, margin penguatan atau GM 1,15 desibel dengan persamaan tersebut. Kemudian ada frekuensi crossover fase
2,8 per detik. Ini ada frekuensi crossovernya dan keluaran lingkar tertutup untuk sistem terkompensasi lag hasil perancangan dengan input step didapatkan sebagai berikut. Adapun hasil simulasinya ini kita lihat bahwa untuk stepnya juga sudah membaik ya dari sebelumnya. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari tugas ini yaitu pertama, sistem kendali digital memiliki keuntungan yaitu proses data pada pengandalian digital lebih jelas dan perhitungan pengendali yang rumit bisa diselesaikan dengan mudah. Jadi karakter pengendalian bisa dirubah dengan mudah sesuai yang dibutuhkan. Pengendali digital lebih kuat terhadap noise atau gangguan dibandingkan dengan pengendalian analog. Kedua, sistem kendali digital memiliki kelemahan dari segi proses penyamplingan dan kuantitasi menghasilkan galat yang lebih besar. Dan yang ketiga ada kompensator lead memperlebar bandwidth yang berarti mempercepat tanggapan sistem, memperkecil overshoot dan memperbaiki keadaan yang sistem. Dalam domain frekuensi akan memperbesar margin fase dan memperkecil waktu turun. Kemudian ada kompensator lag memiliki gain yang besar pada daerah frekuensi rendah sehingga mampu memperbaiki galat keadaan tunaknya dan memiliki gain yang kecil pada daerah frekuensi tinggi sehingga mampu mengatasi ketidakstabilan sistem. Tetapi kompensator lag ini memiliki bandwidth yang kecil yang menyebabkan lambatnya tanggapan sistem. Ya mungkin itu saja bisa ditutup oleh Faruroji. Baik, itu tadi dari tugas yang telah kami rancang. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.